Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Rizky Dwi Inha Putri, NIM 2402140003. Halo, perkenalkan aku Widya Suti Setianingrum, NIM akhir 004. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seli Dijayani dengan NIM akhir 007. Pegangin. Nggak kelihatan lagi. Halo semuanya, perkenalkan aku Siti Halifa dengan nomor NIM 2402140008. Halo guys, kita udah di Bledukuwu. Nah ini untuk tiket parkir motornya, satu parkir itu 10.000 ya guys ya. Kita 2 motor, jadinya Jadi 20.000. dan ini kita sewa payung karena di Bledukuwu tuh panas banget. Sumpil nggak bohong kita. Halo, Kita lagi di Bledukuwu guys. panas banget. Bledukuwu itu di mana? Di Grobogan. Bledukuwu adalah fenomena alam berupa letupan lumpur garam yang berada di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Letupan lumpur ini mengeluarkan air asin dan gas dari dalam perut bumi, sehingga tampak seperti gunung api kecil yang meletup secara berkala. Selain merupakan fenomena geologi, masyarakat Grobogan menyimpan cerita legenda tentang asal-usul Bledukuwu yang turun-temurun dipercaya. Legenda ini berkaitan erat dengan kisah Prabu Aji Saka, khususnya tokoh Joko Linglung. Asal mula legenda Bledukuwu dimulai dari pertarungan antara Aji Saka dan Prabu Dewata Cengkar. Keduanya bertarung dan berakhir dengan Prabu Dewata Cengkar yang kalah dan tenggelam di Laut Selatan. Namun dengan kesaktiannya, Prabu Dewata Cengkar berubah menjadi bajul putih dan menghilang. Setelah peperangan berakhir, Medang Kamulan dipimpin oleh Prabu Aji Saka. Suatu hari, Medang Kamulan dihebohkan dengan kedatangan naga yang mengaku sebagai anak dari Prabu Aji Saka. Untuk membuktikan bahwa naga tersebut anaknya, Prabu Aji Saka memberikan 2 syarat. Yang pertama, yaitu untuk mencari bajul putih dan dibunuh, lalu menyerahkan kepalanya kepada Aji Saka. Syarat yang kedua, naga tersebut harus melewati perut bumi. Akhirnya naga tersebut mengalahkan bajul putih. Di perjalanan pulang, beberapa kali naga tersebut muncul ke permukaan karena mengira dirinya sudah sampai di Medang Kamulan. Pertama, naga tersebut muncul di desa Ngembak. Naga tersebut melesat kembali ke dalam tanah dan muncul kembali di desa Jono. Ketiga muncul di Grabagan, kemudian di Cerewek, dan kemunculan terakhirnya berada di Kuwu. Naga tersebut sadar kalau dirinya tersesat. Akhirnya naga tersebut memilih untuk beristirahat. Tak lama muncullah sebuah lumpur panas dari lubang tempatnya muncul tadi. Karena panik, naga tersebut kembali masuk ke dalam tanah untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, naga tersebut sampai di Medang Kamulan. Naga tersebut segera menghadap Aji Saka. Setelah menceritakan perjalanannya dan menunjukkan kepala bajul putih sebagai bukti, Prabu Aji Saka memberinya nama Joko Linglung. Joko Linglung pun dianggap sebagai anak dari Prabu Aji Saka setelah menyelesaikan syarat yang diberikan. Lubang yang muncul lumpur panas tadi kini disebut dengan nama Bledukuwu. Beragama Islam sama nyipta huruf Jawa Nocorokan Aji Saka itu kan punya putra namanya kan Joko Linglung. Kalau yang diketoprak baru gelinding itu, yang lingkari gunung lidahnya dipotong itu memang kalau diketoprak kan. Kalau ini legendanya gini, Joko Linglung itu nggak diakui sama bapaknya, supaya diakui suruh bertengkar sama buaya putih di bawah bumi dari pantai itu. Kalau lewat daratan orang lihat takut. Permasalahannya kan ya sebagian manusia, sebagian kan naga. Kalau ular kan kecil, naga gitu. Makanya ini kalau bekas anak raja itu buat bertengkar dari pantai. Di sini itu kan ambil napas, kalau bahasa Jawanya, kalau orang Jawa kan jenggongok. Belum sampai tujuan. Itu kan perjalanan memang rata-rata nggak di daratan, perjalanan di bawah bumi. Kalau di Bledukuwu ini kan masalahnya kan namanya kan Bledukuwu ini.
Beleduk itu suara kuwu desanya. Habis ini tenggelam lagi. Yang viral di YouTube itu, yang di tengah sawahan ada Ramesan. geleduk ramesan. Itu kalau ada burung lewat atasnya mati. Makanya kandungannya racun. Masih ada yang gawat lagi, racun lagi di Songo sana yang buat bertepuk apa itu. Kalau di sini kandungannya kan garam. Ini udah di lab, saya ikut kerja dari Jakarta. Ada litiumnya katanya sini. Di balik hamparan tanah kering dan semburan lumpur garam yang unik, Desa Kuwu di Kabupaten Grobogan menyimpan sebuah kisah tentang kearifan lokal. Disinilah Beleduk Kuwu menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Setiap hari, para petani garam memulai aktivitasnya dengan penuh kesabaran. Mereka membawa ember, sekop, dan alat tradisional lainnya menuju titik-titik semburan beleduk yang mengeluarkan air asin dari perut bumi. Air asin yang muncul dari kawah kecil ini tidak seperti air laut. Air ini diambil langsung dari semburan Beleduk Kuwu yang mengandung mineral tinggi. Para petani mengumpulkannya ke dalam ember dan galon, lalu membawanya menuju tempat penampungan untuk diproses menjadi garam. Setelah ditampung, air asin tersebut disaring dan dijemur di bawah terik matahari selama beberapa hari. Proses pengeringan ini masih dilakukan secara tradisional, memanfaatkan panas alami tanpa bantuan mesin. Perlahan, butiran-butiran kristal garam mulai terbentuk, meninggalkan warna putih yang menjadi tanda kualitas garam dari Kuwu. Langkah pertama itu kita ngambil airnya, Ya. taruh di Cari air dulu, dijernihkan di galon mineral itu. Nanti kalau udah jernih, digelar di kayak gitu. Istilahnya ya kena matahari, kena angin, udah dibiarin. biarin. Udah nggak ada proses apapun. Udah gitu. Ya. Tapi kalau musim kemarau cepet. Kalau musim hujan agak lama. Soalnya kalau kemarau itu panas banget. Ya. Itu kan harus dibentuk kayak gitu. Oh, kalau ini musim hujan gede. Kalau saya itu dikumpulin nggak hujan tadi itu udah di galon itu. Nunggu matahari ini. Di sana di ujung sana. Kalau ini hujan nganu musim hujan ini libur nih. Tapi kan ini udah air garam itu, udah lama itu. Biasanya berapa lama Pak untuk 3 hari 2 hari. Kalau musim kemarau 3 hari udah kristal jadi garam. Kalau kayak gini agak lama. selama musim penghujan ini tuh nggak ada proses pembuatan ya Pak? Ada tapi agak sulit. Itu saya buka 2 hari 3 hari nggak jadi. Hanya kan kecampuran air hujan. Nanti kalau musim kemarau 2 hari 3 hari udah beku, udah kristal jadi garam udah. Kasih apa-apa, nggak dikasih apa-apa. Meski terlihat sederhana, pekerjaan ini membutuhkan ketelitian, tenaga, dan kekuatan. Para petani garam di Desa Kuwu telah menjalani profesi ini secara turun-temurun. Banyak dari mereka telah bekerja selama puluhan tahun, menjadikan Beleduk Kuwu bukan hanya tempat wisata, tetapi juga pusat ekonomi masyarakat. Garam hasil olahan ini kemudian dijual ke pasar-pasar tradisional di sekitar Grobogan dan menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian keluarga di Desa Kuwu. Pendapatan dari garam ini membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga kelestarian tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di balik letupan lumpur yang tak henti-henti, Beleduk Kuwu menyimpan kisah perjuangan masyarakat, sebuah bukti bahwa alam dan manusia dapat hidup berdampingan, saling memberi manfaat. Inilah mata pencaharian unik dari Desa Kuwu, pembuatan garam tradisional di tengah fenomena alam yang menakjubkan. Bapak kan mata pencahariannya petani garam ya. Iya. Nah, pengaruh mata pencaharian petani garam di Desa Kuwu tuh kira-kira seperti apa? Ini nggak ngaruh, nggak ngaruh. Yang penting gini, kalau di sini ngaruhnya gini, harusnya garam dari sini harusnya ada yang beli. Kalau nunggu pengunjung di sini kan nggak ada, terlalu pengunjung banyak sekali kan nggak ada. Karena ini memang buat mencari nafkah sehari-hari toh. Biasanya kalau hari-hari biasa nggak ada pengunjung. Tapi kalau Sabtu sama Minggu istilahnya nggak kena orang, nggak, tapi ada pengunjung gitu. Beda sama wisata sama Gua Cerawang, itu beda lagi. Ini kan wisata murni alami. Makanya gini,
orang itu kalau lihat-lihat ciptaan ilahi itu nggak dilihat, kalau ciptaan manusia dilihat banyak sekali. Ini kan ciptaan ilahi, gitu loh, ciptaan apa? Ini nggak ada yang bikin. Zaman dulu memang selain sini nggak ada pemasukan ya. Saya juga ya kalau sekarang dapat, nggak apa-apa, nggak dapat. Istilahnya kan itu muncul aja. Kalau nggak ada pengunjung, nggak ada mau nggak mau yang dibilangin. Istilahnya kalau yang beli siapa nggak ada pengunjung. Ini kan hari-hari biasa. Saya jadi bilang nggak sama wisata, sama Mira di sini wisata apa? Wisata bumi. Makanya itu kalau lihat ya sebentar aja pulang, masalahnya panas. Tapi rata-rata kalau kami rata-rata ya banyak peminat beli itu loh, beli hasil di sana. Saya sudah memang dimaklumi kalau sehari sepi nggak apa-apa. Kan nggak gitu, harusnya tiap hari dan sedikit kita bisa dapat rezeki gitu kan. Itu harusnya, tapi nggak gitu. Di sini kalau ada pengunjung agak banyak ya Sabtu sama Minggu. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Beledukuwu bukan sekedar fenomena geologi biasa, melainkan nadi kehidupan bagi masyarakat sekitar. Ketekunan para petani garam dalam memanfaatkan letupan lumpur menjadi butiran kristal bernilai ekonomi adalah bukti nyata kecerdasan lokal dalam beradaptasi dengan alam. Semoga paparan ini dapat menambah wawasan kita mengenai budaya mata pencaharian di daerah Grobogan.